Ya, kembali lagi di perkuliahan elektronika. Kita akan masuk ke modul 3, kegiatan belajar 3, yaitu tentang induktor. Beberapa karakter dasar induktor atau kunci utama saat kita membahas rangkaian listrik yang memiliki storage device seperti induktor adalah yang pertama, induktor akan menjadi short circuit atau rangkaian terhubung singkat gitu ya, kalau misalnya dihubungkan dengan DC voltage. Jadi kalau di dalam gambar si induktor akan berubah seperti kawat lurus. Kemudian yang kedua, arus pada induktor ya, atau current through an inductor cannot jump. Jadi kalau di kapasitor yang tidak bisa melompat adalah tegangan, sedangkan yang di induktor adalah arus. Selanjutnya, jika dia menyimpan energi, maka nilai IV-nya lebih dari 0. Namun, jika dia melepaskan energi, maka nilai IV-nya kurang dari 0. Induktor sendiri di dalam suatu rangkaian digambarkan seperti berikut. Ini L, kemudian ini IL, arus induktor. Kemudian hubungan antara tegangan dan arus digambarkan dengan persamaan berikut. V sama dengan L dI dt, dengan L adalah induktansi suatu induktor. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah contoh induktor yang sering kita temui di laboratorium. Adapun range-nya, satuan induktansi itu Henry, dan range yang biasa kita ketemui ya, biasanya berorde mikrohenry sampai dengan Henry. Kalau kapasitor dari picofarad sampai dengan mikrofarad, kalau induktor biasanya mikrohenry sampai Henry. Oke, selanjutnya adalah energi pada induktor dapat kita turunkan dari persamaan dayanya. Kemudian tadi kita tahu bahwa persamaan Vt adalah L dI dt, sehingga kita dapat persamaan energi, baik itu energi yang disimpan maupun energi yang disalurkan ke dalam rangkaian adalah setengah Li kuadrat, dengan L adalah induktansi induktor. Selanjutnya, sama seperti yang pernah kita bahas di kapasitor, bahwa hubungan antara arus dan tegangan pada device penyimpan energi dapat juga diungkapkan melalui grafik. Kalau kita lihat dalam contoh ini, induktansi induktornya adalah sebesar 3 Henry. Kemudian kita tahu bahwa ada beberapa zona waktu ya. Di sini kalau kita lihat ini adalah IT, berarti mungkin menuliskannya seperti ini. Ya. IT yang pertama adalah 0 untuk zona waktu kurang dari min 1. Kemudian dia merupakan persamaan garis ya, persamaan garis lurus. Bisa kita lihat kalau dia T-nya min 1, I-nya 0,
Kemudian kalau dia T-nya 0, I-nya 1 ya. Jadi bisa dituliskan mungkin IT sama dengan T plus 1 untuk rentang waktunya. Dia juga berlaku ya, di sini tidak garis putus, jadi T lebih dari sama dengan min 1 sampai dengan 0. Kemudian range waktu berikutnya adalah dari 0 sampai, kalau kita perhatikan sampai 2 sekon ya, itu dia berupa garis lurus, berarti nilai I-nya konstan sebesar 1. Ini semuanya dalam ampere untuk T lebih dari sama dengan 0 sampai dengan 2. Dan yang terakhir adalah, nah sama juga persamaan garis linear ya, dari rentang waktu 2 sampai 3 sekon. Kalau kita tuliskan persamaannya, IT sama dengan min T karena gradiennya negatif ya, ditambah 3, ini untuk T lebih dari sama dengan 2 sampai dengan 3. Oh, ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita perbaiki dulu. Ada 5 di sini. Satu lagi adalah untuk T lebih dari 3 sekon ya. Itu nilai I-nya 0. Nah, ini semuanya dalam ampere. Jadi kalau dituliskan seperti ini. Oleh karena itu, persamaan Vt dalam menggambarkan grafik persamaan Vt dari induktor yang sama, kita membutuhkan 5 persamaan juga. Jadi Vt, kita lihat Vt tadi rumusnya adalah L PI dt. Ya, yang pertama turunan dari 0 ya, berarti 0 untuk T kurang dari min 1. Ya, betul ya di sini. Kemudian dari min 1 sampai 0 T plus 1. Plus 1 kalau diturunkan PI dt nya 1 dikali L nya 3 Henry, berarti konstanta ya 3 untuk T lebih dari min 1 sampai dengan 0 sekon. Kemudian untuk rentang waktu 0 sampai 1 sekon itu I-nya konstanta, berarti turunan dari konstanta 0 ya. T lebih dari 0 kurang dari, kemudian untuk rentang waktu berikutnya dari T 2 sekon sampai dengan 3 sekon dia min T plus 3. Kalau diturunkan berarti min 1 dikali L nya Henry ya, jadi min 3 volt. Ini untuk T lebih dari 2 kurang dari 3. Dan yang terakhir T lebih dari sama dengan 3 sekon 0, maka otomatis tegangannya juga 0. Nah, kalau diperhatikan semuanya ada 6 ya, 5 daerah waktu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi seperti itu cara menentukan grafik tegangan dari grafik arus yang diketahui. Demikian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.